Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat sobat petani sawit Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 kesalahan petani sawit dalam berkebun kelapa sawit. 5 kesalahan petani pemula dalam berkebun kelapa sawit. Nah, apa sih 5 kesalahan dalam berkebun kelapa sawit? Yang pertama adalah pemilihan bibit. Ya, yang pertama adalah pemilihan bibit. Pentingnya buat kita para petani untuk memperhatikan jenis bibit yang kita tanam. Penting buat kita untuk memperhatikan jenis bibit yang kita tanam. Untuk poin yang pertama, jenis bibit ya, itu harus benar-benar atau betul-betul bibit yang bagus ya. Dan saya menganjurkan ya, merekomendasi buat teman-teman semua, gunakanlah bibit unggul ya. Apapun jenis bibitnya ya, yang penting bibitnya bibit unggul, jelas varietasnya dan jelas asal usul dari bibit tersebut. Karena apa? Karena dalam poin pertama, pemilihan bibit ya, itu nantinya akan berpengaruh kepada potensi hasil ya. Kemudian yang kedua itu adalah penanaman bibit ya. Yang kedua adalah penanaman bibit. Untuk penanaman bibit itu tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh juga terlalu dangkal. Artinya apa ya? Apabila kita menanam bibit kelapa sawit kita ini dengan terlalu dalam, maka nantinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan daripada kelapa sawit yang kita tanam ini ya. Dan apabila kita menanamnya terlalu dangkal ya, itu akan menyebabkan nantinya pokok kita ini tidak kokoh atau tidak terlalu kokoh ya. Atau nantinya kalau udah sebesar ini ada angin besar, pohon kelapa sawitnya bisa roboh ya. Kemudian poin yang ketiga ya, poin ketiga itu adalah jarak tanam. Jarak tanam 1 dengan jarak tanam 2, atau antar baris penanaman, antar baris tanam 1 dan antar baris tanam 2. Itu juga tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh juga terlalu jarang ya. Jarak antar baris tanaman itu tidak boleh rapat ataupun terlalu jarang ya. Itu nantinya akan mengakibatkan kepada potensi hasil juga ya. Untuk jarak tanam itu harus betul-betul ideal ya, atau harus betul-betul yang dianjurkan. Kemudian jarak
Kemudian yang keempat, ya. Kemudian yang keempat itu adalah perawatan, ya. Setelah kita melakukan penanaman, kita harus memperhatikan perhatian khusus untuk perawatan pada tanaman kelapa sawit kita ini dengan cara manual, seperti membersihkan piringan dengan menggunakan alat-alat manual seperti parang ataupun cangkul, ya. Kemudian areal pun kita juga harus memperhatikan perhatian khusus untuk perawatan keseluruhan tanaman kelapa sawit kita ini. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah pemupukan, ya. Yang terakhir itu adalah pemupukan. Penting buat tanaman kelapa sawit, ya, untuk diberi pupuk. Penting pada tanaman kelapa sawit kita ini untuk diberi pupuk, mulai dari waktu kita penanaman atau waktu di lubang tanam sampai sekarang ini. Kita harus rutin atau kita harus memperhatikan unsur hara atau yang diperlukan tanaman kelapa sawit kita ini, apa sih yang dibutuhkan pada tanaman kelapa sawit kita ini. Kita harus memperhatikan dari segi pemupukan. Nah, mungkin cukup 5 poin itu saja penjelasan dari saya. Buat sobat tani yang baru menonton ataupun yang sudah menonton video saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya ini agar supaya lebih maju. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.